Hari itu, Pak Darmo menonton TV seperti biasanya di ruang tamu. Sedang asik-asiknya mengganti channel, tiba-tiba muncullah iklan salah satu politisi yang akan mengisi bangku pemerintahan di kota yang ia tempati. Lantas Pak Darmo kembali mengingat masa-masa itu, ketika ia berusaha untuk menjadi anggota rakyat. Uang ratusan juta untuk kampanye. Bahkan aksi sosial yang ia lakukan untuk pencitraan seperti tidak ada artinya saat nama Darmo tidak ditetapkan sebagai kepala daerah. Padahal ia sudah habis-habisan untuk pemilihan tersebut. Pak, lagi mikirin apa toh? TV nyala tapi pandangannya kosong, ujur Bu Laila sambil menepuk pundak suaminya. Enggak Bu, lupa aja. Tadi sudah ambil kunci motor belum ya? Ucapnya menutupi. Namun karena Laila sudah melihat iklan yang sama, ia menyadari apa yang dipikirkan suaminya. Sudah agak usah ingat masa lalu itu lagi toh Pak? Masih bisa hidup kan? Walau enggak jadi pejabat. Berusaha menenangkan. Memang ucapan Bu Laila benar. Buktinya sekarang ia masih bisa hidup tenang, bangkit dari keterpurukan saat itu. Tapi entah mengapa di benak Pak Darmo selalu kesal saat mengingat peristiwa yang terjadi. Kalau diceritakan, begini kisahnya. Bisa dibilang Pak Darmo adalah satu-satunya orang terkaya di desa saat itu. Punya pekerjaan tetap, rumahnya mewah, dengan fasilitas lengkap serta mobil. Namun dirinya selalu merasa kurang dengan apa yang sudah didapat. Mengingat saat itu hampir seluruh koleganya mencalonkan diri menjadi pejabat. Lantas karena diiming-imingi gaji yang besar, Pak Darmo pun tertarik terjun ke dunia politik. Suatu ketika salah satu partnernya memberikan saran jika banyak yang lolos karena melakukan hal-hal gaib seperti pesugihan. Tentu saat mendengarnya saja sudah tidak bisa diterima. Namun si Rahmat ini menjelaskan jika pesugihan itu dilakukan agar punya modal yang cukup besar, bahkan bisa mendapatkan uang berlipat ganda secara gaib. Awalnya ia hanya ingin mencoba dan melihat bagaimana caranya dari sebuah ritual bisa menghasilkan uang ganda. Akhirnya dengan ditemani Rahmat, Pak Darmo datang ke rumah orang yang dikenalnya sebagai orang sakti. Saat sampai di sana, tidak seperti rumah dukun pada umumnya yang bernuansa gelap dan suram. Namun, rumah dukun ini seperti rumah warga biasa. Dindingnya berwarna coklat dengan 2 bangku panjang di depan rumahnya. Tetapi memang sepemikiran Darmo dalam ruangan banyak sekali ornamen seperti keris, wayang berukuran besar hingga patung-patung yang terlihat seperti binatang asli. Mereka berdua duduk di depan mbah tersebut dan mengungkapkan keinginannya. Ini mbah, teman saya mau mencalonkan diri jadi pejabat. Mau punya modal yang banyak dan lolos, begitu ucap Rahmat. Saya bisa kasih caranya, tapi apa kamu bisa menerima ketentuan yang saya berikan? Tanya Mbah Dukun. Rahmat langsung mencolek Darmo untuk menyetujui peraturan yang berlaku. Oh iya Mbah, saya bisa menerimanya. Setelah itu, dukun tersebut mengeluarkan beberapa guci kecil dengan ornamen bunga biru di sekelilingnya. Terlihat ada 5 guci kecil yang isinya terdiri dari beberapa warna. Si Mbah pun menjelaskan
Jika ini yang dinamakan minyak kunyang asal Kalimantan dan hanya bisa ditemukan oleh orang-orang sakti serta tidak dijual secara bebas. Sebenarnya beda warna minyak kunyang tersebut juga menjelaskan masing-masing manfaatnya. Namun karena yang dibutuhkan Darmo saat itu mengandalkan uang, jadi Mbah Dukun memberikan minyak berwarna putih. Satu pantangan yang harus kamu lakukan, jangan sekali-kali untuk meletakkan guci minyak kunyang di depan kaca. Tegasnya, saat bertanya mengapa hal tersebut tidak boleh dilakukan, Mbah Dukun tidak menjawab hal tersebut. Pulang ke rumah dengan hati yang was-was sekaligus takut, Darmo meletakkan guci itu di ruang khusus agar tidak dicurigai sang istri. Seperti saran Mbah Dukun, Darmo selalu mengoles sejumlah uangnya dengan minyak kunyang tersebut. Tetapi percaya atau tidak, setiap bangun pagi, uang yang diolesi tersebut selalu bertambah, hingga ia bisa mempunyai modal untuk kampanye ke sana kemari dari uang hasil pesugihan tersebut. Sayangnya, ada kejadian fatal yang tidak terduga. Saat itu, Bu Laila tidak mengetahui perihal guci berisi minyak kunyang tersebut. Alhasil, karena sedang membereskan kamar, guci tersebut dipindahkan ke depan kaca meja rias. Ia menentang ketentuan yang diperintahkan sebelumnya. Tak lama setelah itu, sosok wanita bertubuh tinggi dengan rambut panjang dan dua mata yang tidak memiliki korea muncul di sudut ruangan itu. Sontak Bu Laila menjerit dan melempar lilin api yang ada di kamar. Tetapi kejadian malah bertambah parah karena perlahan-lahan rumah mewah milik keduanya terbakar oleh api tersebut. Dari sanalah kehidupan mereka berubah menjadi sengsara dan hanya tinggal di sebuah petak rumah di pinggir kota.